Shalom, salam sejahtera. Renungan Harian Wanita Kristen 2023 disusun oleh Ibu Ria Sinuraya. Senin 16 Januari dengan judul Milik Kesayangan Tuhan Sendiri. Firman Tuhan di dalam Maleakhi 3 ayat 17, mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam pada hari yang kusiapkan. Aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Suatu hari saya merasakan gejala flu berat. Tenggorokan mulai gatal, batuk, bahkan demam. Mungkin ini gejala COVID. Hanya saja saya tidak melakukan tes. Saat itu saya sedang mengerjakan tugas akhir kuliah yang penelitiannya tidak bisa ditinggalkan satu hari saja, sambil bekerja di sebuah lembaga. Saya juga senang melayani di gereja. Malam Vesper atau malam Sabtu, saya merasa tidak kuat lagi. Saya memutuskan untuk pulang dan beristirahat. Semalaman saya demam tinggi, menggigil. Saya merasa tidak sanggup. Bahkan saya tidak memiliki obat sedikit pun di rumah. Jadi saya berdoa supaya Tuhan membantu menyembuhkan saya. Karena pada hari Sabat, saya ingin melayani di gereja, dan hari selanjutnya saya harus bekerja serta menyelesaikan tugas akhir kuliah. Puji Tuhan, sepanjang Sabat saya dapat beribadah dan melayani di gereja. Hari Minggu, saya melanjutkan tugas akhir kuliah saya. Firman Tuhan di dalam Matius 21 ayat 22, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Tuhan menyembuhkan, Dia mendengar doa. Perasaan sakit di tubuh kita dapat menghalangi kita untuk melakukan sesuatu, karena kita sangat lemah dan tak berdaya. Namun, keajaiban penyembuhan Tuhan yang menciptakan tubuh manusia dapat dengan mudah terjadi apabila kita berfokus kepada pelayanan, baik melayani di jemaat di acara ibadah maupun sesama di luar gereja. Tuhan Yesus yang adalah seorang raja akan berbahagia melihat tekad kita untuk melayani. Tekad yang disertai dengan penyerahan kepada Tuhan melalui doa yang sungguh-sungguh dapat mendatangkan belas kasihan Allah. Sama seperti orang tua yang mengasihi anaknya yang melayani dia, maka Tuhan berjanji bahwa Dia pun akan mengasihani kita yang mau mendedikasikan diri kita kepadanya. Pelayanan kita dapat berupa waktu, tenaga, pikiran, dan uang. Dan semua ini hendaknya dilakukan dengan motif untuk memuliakan Tuhan, bukan memuliakan diri sendiri. Yesus sibuk melayani orang-orang yang terpinggirkan, yang sakit, dan yang menderita dengan satu-satunya motif, yakni memperkenalkan kasih Allah kepada mereka sehingga mereka tersentuh dan mau bertobat. Sekarang pun Yesus sibuk menjadi pengantara kita agar segala doa-doa kita diterima dan berkenan kepada Allah Bapa. Dalam melayani, Yesus penuh dengan kerendahan hati, welas asih serta doa. Dia yang adalah Tuhan, rela datang ke dunia menjadi manusia agar kita dapat selamat. Pengorbanannya dan cara Ia melayani kiranya dapat menjadi pedoman kita saat kita melayani. Maka apapun yang kita kerjakan demi kemuliaan namanya, pastilah akan membuahkan hasil yang bernilai. Hari ini ketika Anda pergi keluar rumah, adakah terbit di hati Anda rencana untuk menjamah hati seseorang yang Anda temui di luar sana? Mintalah Allah agar dapat mempertemukan Anda dengan seseorang yang memerlukan jamahan kasih Allah. Dan ketika Anda bertemu dengannya, berdoalah dalam hati untuk mendengar suara Allah
apa yang harus Anda lakukan kepadanya. Tekad yang luhur ini akan membuat Allah menggerakkan pasukan malaikatnya untuk menolong Anda membantu orang tersebut. Sebab baik Anda maupun orang itu adalah milik kesayangannya sendiri. Kiranya Tuhan memberkati kita semua sepanjang hari ini.